Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok bab aliran Syiah akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi ini yang terdiri dari dua orang. Yang pertama saya Izzat Khairi dan yang kedua oleh teman saya nanti Riza Ansori. Tanpa memperpanjang kalam lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah pengertian Syiah. Syiah secara etimologi berarti pengikut atau pecinta atau pembela yang ditujukan kepada ide atau individu atau kelompok tertentu. Dalam ensiklopedia Islam, Syiah yaitu kelompok atau aliran atau paham yang mengidolakan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari keturunannya yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Muhammad Hussein Tabatabai dalam bukunya Syiah Islam menjelaskan bahwa Syiah adalah salah satu aliran dalam agama Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW itu adalah keluarga Nabi sendiri, yakni Ahlul Bait. Berlanjut ke sejarah aliran Syiah. Terdapat beberapa pendapat mengenai munculnya aliran Syiah. Yang pertama adalah pendapat tersebut mengatakan bahwa Syiah itu muncul ketika Rasulullah SAW itu wafat. Hal ini menurut juga Ibnu Khaldun juga berkata Syiah muncul ketika Rasulullah wafat. Saat itu Ahlul Bait memandang dirinya lebih berhak memimpin umat Islam. Kekhalifahan hanyalah hak mereka, bukan untuk orang Quraisy lain. Saat itu pula, sekelompok sahabat Nabi mendukung Ali bin Abi Thalib dan memandangnya lebih berhak ketimbang yang lain untuk menjadi pemimpin. Namun ketika kepemimpinan itu beralih kepada selain Ali, mereka pun mengeluhkan kejadian itu. Hal ini dikuatkan juga oleh Dr. Ahmad Amin yang berkata bahwa benih pertama Syiah adalah kelompok orang yang berpendapat bahwa selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait beliaulah yang lebih utama untuk menjadi khalifah dan penerus beliau ketimbang yang lain. Pendapat kedua itu pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pandangan ini diusung sekelompok sejarawan dan peneliti. Salah satunya adalah Ibnu Hazm. Pendapat ketiga, pandangan ini mengatakan bahwa Syiah terbentuk semasa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Beberapa pengusung pandangan ini adalah Nawabakhti dalam bukunya yang berjudul Firaq Asy-Syiah dan Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihris. Dalam bukunya, ia mengklaim bahwa peristiwa di Basrah dan sebelumnya berpengaruh langsung dalam proses pembentukan mazhab Syiah. Berlanjut ke perkembangan Syiah. Munawwir Syadli menyebutkan bahwa perkembangan sejarah Syiah yang paling pesat dan yang paling luas adalah di kalangan orang-orang Persia. Budaya mendewa-dewakan raja dan menganggapnya sebagai orang suci masih sangat kuat di Persia waktu mereka menerima Islam. Dengan latar belakang budaya tersebut, mereka memperlakukan Rasulullah dan keluarganya sama sebagaimana perlakuan mereka terhadap Kisra. Kisra itu rajanya orang Persia. Pola pendirian seperti ini
Dengan latar belakang seperti itu yang mempengaruhi mereka bahwa tahta kepemimpinan harus diteruskan oleh garis keturunan. Ditinjau dari perjalanan sejarah, perkembangan Syiah di Indonesia itu dapat dikategorikan menjadi dua generasi utama, yaitu yang pertama, Syiah itu sudah masuk ke Indonesia mulai awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui para penyebar Islam awal dari orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat. Syiah pertama kali datang ke Aceh. Raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, Marasilu, adalah pemeluk Islam versi Syiah dengan memakai gelar Malikul Saleh. Generasi kedua itu sebelum meletus revolusi Iran tahun 1979. Syiah itu sudah ada di Indonesia, baik Imamah, Zaidiyah maupun Ismailiyah. Mereka menyimpan keyakinan itu hanya untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarga yang sangat terbatas. Karena itu, mereka bersikap sangat eksklusif. Belum ada semangat untuk menyebarkan pahamnya kepada orang lain. Kemudian masuk ke dalam pembahasan sekte-sekte dalam Syiah. Awal mula perpecahan Syiah itu dimulai pada sesudah kepemimpinan Imam Husain bin Ali, yang mana ada dua golongan yang berpendapat bahwa imam yang pantas itu dari golongan pertama adalah Muhammad ibnu Hanifah sebenarnya, yang merupakan sekte dari Kaisaniyah. Ini cikal bakal akan berdirinya sekte Kaisaniyah dari Syiah. Dan ada golongan yang memihak pada Ali Zainal Abidin bin Husain yang akan menjadi cikal bakal dari sekte Zaidiyah. Jadi ada dua pandangan pendapat. Disinilah memulai terpecahnya aliran Syiah. Abu Khair al-Baghdadi itu membagi Syiah, sekte Syiah itu 4 bagian. Yang pertama ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, Isna Asariyah, dan Gulat. Masuk ke pembahasan Zaidiyah atau Rafidah. Ini dibentuk oleh Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau ini adalah putra dari Ali Zainal Abidin yang sebelumnya menjadi imam setelah Husain ya. Sekte ini itu hampir mirip dengan aliran Sunni dan yang paling moderat dari Syiah yang lainnya. Pengikut dari golongan Ali Zainal Abidin, itu ayahnya dari Imam Zaid. Kekhasan dari sekte ini itu berbeda dengan Syiah yang lain, bahwa mereka ini tidak mengangkat imam kepada derajat kenabian. Jadi imam itu hanya sebatas manusia biasa, tidak sama dengan nabi. Lalu ada mengakui dan tidak mengkafirkan para sahabat sebelum Ali. Syiah yang lain itu tidak mengakui khalifah setelah kecuali Ali. Jadi mereka hanya mengakui khalifah Ali, tapi sekte ini mengakui. Namun tetap mereka lebih mendukung dan berpendapat bahwa yang paling berhak sebenarnya setelah Rasulullah wafat itu menjadi khalifah ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada bahwa mereka condong pada pemahaman Mu'tazilah karena Imam Zaid ini adalah murid dari Wasil bin Atta, makanya mereka ada paham Mu'tazilahnya. Kemudian ada mempunyai konsep akal dalam memahami wahyu dan syariat, yang mana ini diterapkan karena beliau adalah murid juga dari Imam Abu Hanifah. Kemudian ada mempercayai bahwa orang yang berdosa besar kekal dalam neraka. Mereka percaya bahwa orang yang dosa besar itu tempatnya di neraka, bukan berarti mereka akan masuk lagi ke dalam surga, enggak. Walaupun mereka muslim, tetap mereka kan ke dalam neraka yang berdosa besar itu. Ini paham mereka. Dan kekhasan dari Syiah ini lagi itu menolak nikah mut'ah atau nikah kontrak. Tidak seperti Syiah setelahnya yang memahami bahwa nikah mut'ah itu diperbolehkan. Masuk kepada Ismailiyah atau Syiah Sab'iyah juga sebutannya. Digagas
atau dipimpin oleh Ismail bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Nah, beliau ini diyakini dari sekte Ismailiyah sebagai Imam Mahdi di akhir zaman yang akan muncul. Yang kita ketahui pada akhir zaman nanti kan akan muncul Imam Mahdi. Nah, mereka percaya bahwa Imam Mahdi itu adalah Ismail bin Ja'far As-Shadiq, imam mereka. Mereka hanya mempercayai 7 imam saja yang sudah tertera di dalam PPT. Masuk kepada Isna Asariyah, ini sekte yang mempercayai 12 imam, dipimpin oleh Musa Al-Kazam bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Syiah ini, Isna Asariyah dengan Sab'iyah atau Ismailiyah, itu sektenya hampir sama dari segi ajarannya, dari segi pemahamannya, hanya berbeda pada 2 poin saja, yaitu kalau Syiah Ismailiyah itu hanya mempercayai 7 imam, sedangkan Syiah Isna Asariyah itu hanya mempercayai 12 imam. Jadi perbedaannya pada imamahnya. Kemudian mereka Ismailiyah ini meyakini nanti akan ada Imam Mahdi, sedangkan Isna Asariyah itu nggak percaya akan ada Imam Mahdi dari imamah mereka. Begitu. Dan yang bisa kita lihat bahwa Syiah ini itu tidak mengakui kekhalifahan selain Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka itu hanya meyakini Ali bin Abi Thalib saja, tetapi mereka tidak mengkafirkan. Mereka tidak mengkafirkan khalifah yang sebelum Ali. Tapi mereka tidak mempercayai atau tidak mengakui dari khalifah sebelum Ali. Mereka tetap kok mengakui keesaan Allah seperti di dalam PPT atau Tauhid. Mereka juga mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah, Nabi akhir zaman, dan mempercayai Nabi Ulul Azmi juga. Nah, berbeda lagi ketika membicarakan rukun iman. Kalau rukun iman kita sebagai Sunni itu adalah 6, ada 6 ya. Kalau mereka ada 7, yaitu apa? Imamah, percaya kepada imam mereka itu. Yang 7 dan yang 12. Dan masih banyak lagi di bawahnya, bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Selanjutnya ada sekte Gulat. Nah, sekte Gulat atau sekte yang ekstrim, keras dan menyimpang. Sekte ini itu ada 5 cabang. Jadi pecah lagi nih sekte Gulat ini. Pertama ada sekte Sab'iyah, Ghurabiyah, Kaisaniyah, Khatabiyah, dan Qaramithah. Masuk kepada Sab'iyah. Itu digagas atau dipimpin oleh Abdullah bin Saba, yaitu seorang Yahudi dari suku Al-Hirah. Abdullah bin Saba ini terkenal sebagai orang munafik juga ya, karena beliau ini sebenarnya bukan orang Islam, jadi hanya pura-pura masuk Islam saja. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyebarluaskan pemikiran sesat demi misi menghancurkan Islam dari dalam. Nah, dengan membentuk sekte inilah akidah dari aliran Syiah itu menyimpang ya. Apa itu? Yang pertama itu meyakini bahwa Allah bersemayam dalam diri Ali dan imam sudah wafatnya. Jadi maksudnya ini adalah Ali itu hampir setara derajatnya dengan Tuhan gitu. Itu maksud mereka. Dan imam sudah mereka itu percaya juga bahwa mereka itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu masuk ke dalam diri mereka gitu. Lalu yang kedua ada mengkafirkan dan mencela semua khalifah, khususnya Utsman bin Affan. Nah, mereka ini betul-betul mengkafirkan khalifah, dan yang dikhususkan itu paling membenci, paling mengkafirkan lagi Utsman bin Affan. Lalu yang ketiga itu ada paham bahwa Ali itu sebenarnya belum wafat, seperti Nabi Isa gitu, diangkat ke langit oleh Allah. Yang mati itu sebenarnya, yang dibunuh itu oleh Ibnu Muljam, itu adalah setan yang menyerupai Ali. Jadi itu paham mereka. Jadi Ali itu sebenarnya masih hidup sampai sekarang, Sayyidina Ali. Lalu yang keempat, menganggap Ali itu sebagai penerima wasiat Nabi Muhammad SAW. Yang sahabat yang lain itu tidak dapat. Jadi yang dapat wasiat atau pesan untuk menjadi khalifah itu hanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ghurabiyah. Ghurabiyah ini berasal dari kata ghurab, yang artinya gagak. Nah, gagak maksudnya itu Ali dan
Muhammad SAW itu sama baik luar maupun dalamnya, seperti sekumpulan gagak yang sama bentuknya satu sama lain. Kan gagak tuh nggak beda kan, walaupun banyak jenisnya tetap sama aja bentuknya kan, warna hitam, matanya hitam, kakinya hitam, pokoknya gelap lah gagak itu, sama, tidak ada bedanya kan. Jadi diibaratkan Rasulullah itu dengan Ali itu sama, nggak jauh beda dari segi kepribadian, dari akhlak, dari bentuk fisik juga itu sebenarnya Rasulullah dan Ali itu sama. Jadi mereka itu memiripkan betul antara Rasulullah dengan Ali, tapi sebenarnya berbeda. Rasulullah dengan Ali ya jelas berbeda, bahwa Rasulullah adalah Anbiya, Rasulullah manusia pilihan, sedangkan Ali ya manusia yang biasa lah, tidak sama seperti Rasulullah, walaupun beliau juga orang-orang yang mulia juga seperti kita ketahui. Mereka juga mengkafirkan semua khalifah selain Ali. Tapi ada poin yang digarisbawahi di nomor 1, itu tidak menganggap Allah bersama dalam diri Ali. Jadi Ali itu mereka anggap bukan Tuhan sebagaimana sekte sebelumnya ya. Kemudian tidak mengakui Nabi Muhammad, tapi parah, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah. Jadi sebenarnya pada poin selanjutnya jelaskan bahwa Ali lah sebenarnya itu yang Nabi akhir zaman, bukan Nabi Muhammad. Nah, ini paham yang keliru juga. Lalu meyakini juga bahwa Jibril itu salah ngasih wahyu. Sebenarnya itu Jibril itu salah alamat. Yang dikasih itu sebenarnya wahyu itu Ali, bukan Nabi Muhammad. Ini merupakan sekte yang menyimpang ya teman-teman. Kemudian ada Kaisaniyah yang dipimpin oleh atau dibentuk oleh Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqal. Beliau ini adalah seorang Khawarij yang masuk dalam barisan Syiah, itu pendukung Ali. Kaisaniyah ini berasal dari kata Kaisan, nama lain dari Al-Mukhtar. Dari ajarannya atau pemahamannya bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Dan dari sekte Kaisaniyah ini sama seperti sekte sebelumnya Ismailiyah, bahwa Imam Mahdi itu akan muncul bukan dari Ismail sebenarnya. Jadi yang meyakini bahwa yang menjadi Imam Mahdi adalah Muhammad ibnu Hanifah sebenarnya. Masuk kepada sekte Khatabiyah yang didirikan atau dipimpin oleh Abu Al-Khattab As-Sa'di. Ya, kalau sebelumnya itu meyakini bahwa Ali atau keturunannya itu adalah Tuhan, mereka di sini hanya meyakini Ja'far As-Shadiq saja dan keturunannya bersemayam Tuhan di dalam diri mereka. Lalu mempercayai bahwa dunia ini kekal, tidak fana, dan percaya bahwa surga itu sama kenikmatannya dengan dunia, dan juga tidak mewajibkan sholat 5 waktu dan hukumnya sunnah. Lalu yang terakhir, memperbolehkan minum khamar, dan khamar itu kata mereka itu adalah hukumnya mubah, bukan haram. Jadi boleh minum khamar itu menurut mereka. Lalu yang terakhir ada Qaramitah. Sekte Qaramitah ini adalah sekte yang paling keras dan paling ekstrim dalam ajarannya. Kita ketahui bahwa bisa kita lihat pada terjadinya penyerangan jamaah haji dan perebutan Hajar Aswad di Mekah tahun 930 Masehi. Jadi ini dalangnya yang membuat itu adalah sekte ini, Syiah Qaramitah. Kenapa? Ada paham mereka itu di poin 4 dan 5 meyakini bahwa ibadah haji adalah hal yang sia-sia dan meniru kaum jahiliyah dahulu. Itu yang membuat mereka ingin menyerang jamaah haji di Mekah. Dan terakhir, bertawaf dan mencium Hajar Aswad itu adalah perbuatan syirik, karena mereka menganggap bahwa tawaf kok batu kok dikeliling-kelilingin kan, Hajar Aswad kok dicium-cium, yang mereka memahami bahwa itu adalah perbuatan syirik, sama seperti kaum jahiliyah sebelumnya. Menduakan Tuhan, percaya Allah juga, tapi kenapa kok yang dikeliling Ka'bah, yang dicium kok batu? Itu maksud dari paham mereka. Dan paham mereka ini atau ajaran mereka ini ada memperbolehkan perzinaan secara bebas. Nah ini astagfirullahaladzim. Mereka itu boleh sebenarnya dalam paham mereka itu zina itu secara bebas pula. Lalu meyakini secara penuh bahwa Ali adalah Tuhan. Dan dari paham mereka itu ada yang kita garis bawahi di nomor 3, memperbolehkan memiliki perempuan dan harta secara bersama-sama. Jadi istri itu boleh bareng-bareng. Nah, harta pun boleh dimiliki bareng-bareng. Maksudnya apa? Yaitu untuk meningkatkan kasih sayang. Jadi kita semakin dekat satu sama lain. Itu paham mereka. Tujuannya seperti itu katanya.
dengan satu istri. Nah, jadi kita boleh pakai istri orang lain begitu. Karena istri orang lain juga istri kita gitu. Nah, itu dalam paham mereka seperti itu. Dan ini sangat dilarang dalam Islam tentunya. Masuk kepada pembahasan terakhir kita mengenai perkembangan Syiah di masa modern. Nah, di masa modern ini Syiah itu hanya dua ya teman-teman yang masih ada sampai sekarang. Untuk sekte-sekte yang lainnya itu sudah hancur atau sudah punah, tidak ada lagi. Yaitu yang sekarang masih hidup adalah dari sekte Syiah Ismailiyah dan sekte Syiah Isna Asyariyah. Nah, Syiah Ismailiyah ini tepatnya ada di negara Afghanistan, India, Pakistan, Suriah, Yaman, Inggris, dan Amerika Utara. Sedangkan Syiah Isna Asyariyah itu dari sekte mayoritas, yaitu dari negara Irak, Iran, Suriah, Kuwait, Bahrain, India, Azerbaijan, dan Afghanistan. Bahwa kita ketahui Syiah Asyariyah ini adalah Syiah terbesar sekarang yang dianut oleh Syiah pada umumnya, yaitu mempercayai 12 imam. Dan Syiah terbesar ini itu berada di negara Iran ya teman-teman. Kita tahu sama-sama sekitar 90-95% dari penduduk mereka itu adalah Syiah yang bersekte Isna Asyariyah. Dan yang sisanya mungkin ada Syiah Ismailiyah dan yang lainnya. Lalu ada negara Azerbaijan sebanyak 65-75% dan Irak itu sekitar 65-70%. Jadi Syiah sekarang intinya teman-teman masih ada Syiah, cuma hanya dari sekte dua ini, yaitu sekte Syiah Ismailiyah dan sekte Syiah Isna Asyariyah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi penjelasan mengenai Syiah dan materinya, apa saja Syiah itu, sekte-sekte dan sebagainya. Semoga apa yang disampaikan tadi insya Allah bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Apabila ada salah kata, itu dari kami selaku pemberi materi, dan yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau masih ada yang bingung ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan ya di kolom chat di bawah, tanyakan apa yang masih mengganjal di hati teman-teman tentang apa yang telah kami sampaikan. Insya Allah kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan penjelasan kepada teman-teman lebih lanjut mengenai apa yang akan ditanyakan nanti. Akhirul kalam wa muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.